Shalom pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik bagi kami pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, bersihkan pikiranmu. Ayat intinya saya ambil dari Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Pemirsa dimanapun berada, zaman sekarang smartphone sudah menjadi barang yang harus kita miliki. Dengan smartphone kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa menonton berita, dan banyak hal yang bisa gunakan dengan smartphone yang kita punya. Tetapi dalam cerita ini ada seseorang yang memilih smartphone yang sudah tua, kapasitas memorinya pun gak banyak. Jadi ruang yang tersedia untuk fitur baru pun sudah sangat sedikit. Kadangkala saat mengambil gambar, apalagi kalau formatnya video, tiba-tiba muncul peringatan kalau ruang penyimpanan memorinya tidak cukup untuk menyimpan jebretan terbaru. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi ini pada HP kita? Gak ada pilihan lain kecuali harus membersihkan file-file yang ada di dalamnya supaya memorinya bisa lebih longgar. File yang tidak perlu akan kita hapus dan akan kita buang. Selama aku masih menyimpan file-file sampah itu, maka file yang baru tidak akan bisa masuk. Kesimpulannya sederhana pemirsa. Ketika ada hal yang baru yang kita inginkan dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya, maka kita harus memberikan tempat dan ruang untuknya. Hal ini tentu saja juga berlaku dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak akan pernah mendapat hal yang baru dari Tuhan kalau kita tidak menyediakan tempat untuk hal-hal yang baru itu. Kita harus berani membuang kehidupan lama kita agar kita mendapatkan kehidupan yang baru. Demikian pula kita nggak akan mengalami hal-hal yang baru kalau kita masih berkutat terus dengan hal-hal yang lama. Yesus pernah berkata, kalau anggur yang baru tidak bisa disimpan di kantong yang lama atau yang sudah tua, karena kantong itu pasti koyak, hancur, dan anggurnya pasti tumpah. Lepaskanlah yang lama untuk mendapatkan yang baru. Lepaskanlah diri kita dari masa lalu kita yang buruk dan yang selalu menghantui kita, supaya kita bisa menatap masa depan dengan langkah yang pasti. Lepaskanlah diri kita dari trauma-trauma masa lalu, supaya kita punya harapan untuk menjalani masa depan. Buanglah kebiasaan-kebiasaan hidup yang lama, agar kita dapat mendapatkan kebiasaan-kebiasaan manusia yang baru. Pemirsa, mari jadikanlah renungan hari ini sebagai momen untuk kita mulai mereview ulang hidup kita selama ini. Inilah waktunya kita melakukan bersih-bersih, membersihkan pikiran kita
dan membuang semua bagian hidup yang tidak kita perlukan. Menata ulang prioritas hidup kita dan memperbaharui hidup agar hal yang baru dan yang lebih baik dapat kita terima. Jika pemirsa ingin membersihkan hidupmu, mulailah dari membersihkan pikiranmu, sebab semuanya dimulai dari sana. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk membersihkan pikiran-pikiran yang tidak baik, dan kita ganti dengan pikiran-pikiran yang lebih baik, yang lebih positif, yang lebih bersemangat, dan yang lebih kuat iman, yang lebih semangat dalam menjalankan kehidupan kita. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu baik, yang mengingatkan kami untuk membersihkan pikiran kami dari hal-hal yang negatif dan menggantinya dengan hal-hal yang baru, yang lebih positif dan yang lebih semangat. Berkati kami Tuhan dalam menjalankan kehidupan kami. Lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.